Pluto alias planet yang mengontrol tentang transformasi, perubahan, rebirth, dan metamorfosa, baik secara individu maupun secara kolektif menyeluruh, akan pindah posisi secara permanen sampai sekitar 20 tahun ke depan. Sebetulnya aku gak bisa bilang permanen sih, karena Pluto akan kembali ke Capricorn setelah nanti akan masuk ke Aquarius selama beberapa waktu, terus pindah dulu lagi ke Capricorn, dan akhirnya balik lagi ke Aquarius sampai tahun 2043. Dan yang kena dampaknya juga bukan cuma teman-teman yang punya zodiak Aquarius saja atau sun sign-nya Aquarius. Semua orang pasti akan kena dampaknya. Dan transit ini akan terasa sangat monumental, sangat penting dalam hidup banyak orang. Persiapkan dirimu untuk mengalami perubahan 180 derajat. Karena sama seperti aku sudah bilang di awal, Pluto itu mengontrol segala hal tentang metamorfosa, perubahan. Keluar dari zona nyaman, keluar dari comfort zone, dan meninggalkan siklus atau situasi yang mungkin perlu ditinggalkan karena that no longer serves you. Itu udah gak selaras lagi dengan apa yang terbaik yang sudah semesta dan Tuhan sediakan buat kamu. Karena gak ada yang namanya kebetulan. Termasuk transit Pluto Aquarius ini. Terakhir Pluto masuk ke Capricorn itu tahun 2008. Mungkin teman-teman merasa sudah banyak yang berubah dalam hidup kamu, secara langsung atau tidak langsung, sejak tahun 2008. Mungkin sejak tahun 2008 teman-teman merasa hidupmu itu dikontrol dengan banyak peraturan, banyak perubahan, atau energi kapitalisnya sangat kuat, banyak perubahan secara politik, banyak perubahan yang memaksamu harus jadi disiplin, atau bahkan mengikuti struktur dan perintah dalam cara apapun. Nah, selama 20 tahun ke depan, transit Pluto di Aquarius ini akan betul-betul mengubahkan hidup semua orang 180 derajat. Aquarius itu adalah air sign atau zodiak elemen udara yang merepresentasikan kemanusiaan, keseimbangan, pertemanan, dan perlindungan kolektif atau perlindungan komunitas. Kontrolernya atau ruler dari Aquarius itu adalah Uranus di modern astrology dan Saturn di ancient astrology. Dan Aquarius itu identik dengan perubahan menyeluruh, medis, teknologi, serta perubahan masyarakat, termasuk komunitas. Sebetulnya kita kemarin di bulan Maret 2023 sampai beberapa bulan ke Juli, ke Juni itu sempat merasakan gimana sih rasanya ketika Pluto sempat masuk Aquarius. Nanti aku akan buat lagi video secara mendalam terkait dampak Pluto Aquarius. Tapi fungsi dari video ini adalah aku mau bantu teman-teman untuk mencari tahu berdasarkan zodiak kamu alias rising sign kamu, sun sign kamu, dan moon sign kamu, apa yang akan terjadi dalam hidup kamu sampai tahun 2043 nanti sejak Pluto akhirnya masuk ke Aquarius. Karena sama seperti aku sudah bilang, semua orang di birth chartnya, mau kamu punya personal placement di Aquarius atau tidak, misalnya kamu punya Sun, Moon, Rising, Venus, Mercury, Mars, Uranus, Jupiter, dan asteroid lain di Aquarius atau tidak, tapi kita pasti punya placement Aquarius di house, di rumah keberapa pun di birth chart kita. Nah, dalam series video ini terkait apa dampak transit Pluto di Aquarius di semua zodiak, aku mau bantu teman-teman untuk mencari tahu kira-kira apa sih yang akan terjadi secara mendalam dalam hidup kalian selama 20 tahun ke depan. Silakan dicatat, silakan take notes, dan kamu belajar pahami. Dan aku sangat berharap apa yang bisa aku bagikan nantinya bisa bermanfaat buat teman-teman. Tapi jangan lupa aku perlu ingatkan di awal kalau ini masih tetap adalah general reading. Kenapa masih general reading? Karena bercak tiap orang atau data tabel kelahiran tiap orang pasti beda-beda. Degree-nya, derajatnya, dampak atau aspek dengan placement lain,
Lalu beda-beda pasti kan. Tapi silakan gunakan informasi ini sebijaksana mungkin. Itu kenapa aku bilang kalau kamu mau catat atau kalau kamu nonton ulang lagi nanti kapanpun ketika kamu merasa butuh, silakan. Dan kalau misalnya di antara teman-teman mungkin ada yang tertarik untuk konsultasi secara personal, misalnya melalui personal reading atau astrologi chart reading untuk kamu menggali lebih dalam lagi, kira-kira berchart kamu gimana ya, atau dampak Pluto Aquarius ini ke dalam hidupmu gimana. Silakan langsung booking sesi slot konsultasi dengan siapapun sebetulnya, astrologer favorite kamu atau tarot reader favorite kamu, atau kalau kamu tertarik untuk booking dengan Relation Priestess, silakan langsung booking slot ketika Relation Priestess ada buka slot nanti. Follow aku juga dong di Instagram, di TikTok, dan di Twitter, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Link yang bisa kamu follow, kamu ikuti, terus kamu klik, kamu pencet supaya kamu bisa follow akun media sosial lainnya Relation Priestess, pasti aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah ini. Dan sekarang kita mau mulai dari zodiak apa ya? Kita mau mulai mencari tahu apa dampak Pluto di Aquarius selama 20 tahun ke depan ke teman-teman yang punya zodiak atau placement Sun, Moon, Rising di Taurus. Teman-teman Taurus, tahun 2024 akan jadi momentum di mana kamu perlu memperhatikan apa yang sebetulnya menjadi panggilan kamu, panggilan jiwa kamu, higher calling kamu, karir, pekerjaan, dan bagaimana caramu sebetulnya ingin dikenang, ingin diingat, ingin dihargai di publik. Terutama ketika nanti mulai pertengahan bulan Mei, terutama akhir bulan Mei 2024, ketika planet Jupiter itu masuk ke Gemini, akan ada trine atau berada di posisi titik elemen yang sama antara Pluto dan Jupiter. Ketika mungkin kamu tertarik untuk mengasah dan mengevaluasi, menggali apa mungkin talenta pribadi kamu, bakat kamu, keunikan kamu yang bisa kamu gunakan agar kamu bisa meningkatkan, mungkin naik jabatan atau naik gaji, atau ya memperbaiki diri, memperbaiki pekerjaan, membenahi diri, membenahi pekerjaan dalam cara apapun. Dan mungkin banyak yang akan tertarik untuk belajar lebih lagi menghargai rasa percaya diri kamu, belajar lebih lagi menghargai talenta pribadi kamu, personal talents, personal values, dan belajar untuk bisa lebih betul-betul percaya diri dari dalam gitu loh, bukan percaya diri yang sifatnya superficial. Terutama teman-teman Taurus Rising, aku bisa bilang kalian akan tertarik untuk rebuilding your self-confidence, rebuilding your image, memperbaiki rasa percaya diri kamu, memperbaiki image kamu, memperbaiki citra diri kamu. Dan mungkin ada yang tertarik buat pindah kerja, pindah profesi selama 20 tahun ke depan ketika transit Pluto di Aquarius berlangsung. Pindah profesi dan pindah kerja ke pekerjaan yang mungkin memberikan kamu kesempatan untuk menjadi pemimpin. Pekerjaan yang memberikan kamu kesempatan untuk jadi authority figure, punya wewenang, punya jabatan, punya posisi. Atau bahkan kalau kamu tertarik buka bisnis atau buka usahamu sendiri, besar potensinya di situ. Banyak dari rekan yang tertarik juga untuk mungkin pelajari lebih dalam tentang sains, ilmu pengetahuan, teknologi, atau inovasi-inovasi, penemuan-penemuan saintifik, penemuan ilmiah, penemuan teknologi. Atau kamu tertarik buat belajar lagi lebih dalam tentang manajemen bisnis, bagaimana cara untuk menjadi seorang CEO. Karena entah kalian bekerja secara sendiri atau entrepreneur atau tidak, secara karir besar potensi untuk kalian tuh mendapatkan promosi atau popularitas kamu meningkat. 20 tahun ke depan itu bisa jadi momentum yang baik untuk kamu mengevaluasi, menganalisa, dan membenahi bagaimana hubungan kamu dengan mungkin authority figure, orang yang kamu hargai, sosok yang kamu hargai, mentor, atau orang yang kamu anggap lebih punya wewenang atau lebih punya power sama kamu.
Karena selama ini mungkin sejak 2008 kalian sudah belajar banyak tentang iman, kebijaksanaan, belajar banyak mungkin tentang traveling, atau belajar banyak tentang apa makna ideal, apa makna kepercayaan buat kamu. Tapi transit ini tuh akan, aku bisa bilang, squaring. Atau ya bentrok lah, bentrok-bentrok dikit, bentrok-bentrok cantik dengan rising sun atau ascendant kamu, which is first house kamu. Mungkin selama 20 tahun ke depan itu kalian akan diuji. Semesta akan punya caranya untuk menguji, karena aku tuh yakin banget the universe will always have its way and find its way to fix, to pamper, to reevaluate anything that needs to be fixed. Semesta akan punya caranya untuk memperbaiki dan membenahi apapun yang memang sebetulnya perlu untuk diperbaiki dan dibenahi. Dan transit Pluto di Aquarius di 10th house kamu selama 20 tahun ke depan mungkin akan squaring public image kamu. Maksudku, public image itu citra diri yang kamu bawa secara alami. Karena 10th house dan first house itu juga ada kaitan dengan public image, presence. Bagaimana orang-orang menilai kamu. Tapi mungkin juga bisa jadi ada kaitan dengan bagaimana hubungan kamu dengan keluarga. Bagaimana hubungan kamu dengan orang-orang terdekat kamu. Seperti aku bilang tadi, hubungan kamu mungkin dengan atasan, dengan mentor, hubungan kamu dengan orang-orang yang kamu anggap bermakna atau valuable buat kamu dalam cara apapun. Dan transit Pluto di Aquarius 20 tahun ke depan itu akan sangat, aku rasa banyak yang terkadang akan pindah tempat kerja sih, atau pindah profesi, pindah bidang karir. Kalaupun kamu bertahan di tempat kerja kamu sekarang, you're gonna do anything yang sifatnya revolusi gitu loh, revolutionary. Sifatnya kamu merevolusi atau memperbaiki dan membenahi. Bahkan mungkin ya namanya juga Pluto planet transformasi ya, seperti aku sudah bilang di awal. Ada suatu hal yang kamu ubah, kamu rombak 180 derajat dari tempatmu berada sekarang gitu loh. Tapi mungkin kalian perlu ibaratnya membebaskan diri dari entah itu teaching atau personal beliefs atau apa hal-hal yang mempengaruhi. Gini, kita bisa saja bertumbuh di lingkungan keluarga yang punya ekspektasi sama kita, punya harapan sama kita, atau pengalaman-pengalaman masa lalu yang membentuk siapa kita. Entah itu pengajaran orang tua, trauma dari masa lalu, generational teaching, dan lain sebagainya. Dan kalian selama 20 tahun ke depan itu akan belajar banyak untuk berpegangan pada dirimu sendiri, mendengar kata hatimu sendiri, belajar jujur dengan dirimu sendiri, dan membedakan mana pengajaran atau pengalaman dari masa lalu yang bagus gitu loh untuk diingat, atau mana pengalaman atau pelajaran dari masa lalu yang sifatnya menyakiti kamu, atau sebetulnya mereka itu cuman ilusi atau cuman fantasi aja. You have to free yourself from anything that doesn't serve you anymore. Kalian perlu belajar untuk membebaskan diri dari apapun yang ujungnya hanya akan merugikan kamu. Misalnya, transit ini selama 20 tahun ke depan itu akan mengarahkan kamu untuk misal kamu dipaksa semesta untuk menjadi kreatif. Tapi selama ini kamu tuh ibaratnya orangnya textbook banget. Kamu selama ini merasa terkekang dalam hubungan keluarga atau hubungan lingkungan yang mengekang kamu lah dalam cara apapun. Tapi semesta tuh mau paksa kamu untuk keluar. Semesta mau paksa kamu untuk ikuti kata hati kamu. Karena pertanyaan yang mungkin kalian bisa tanyakan ke diri sendiri untuk jadi bahan evaluasi kamu dalam jangka panjang dalam periode transit ini adalah, okay, what's my truest calling? What my heart desires? Apa panggilan jiwaku? Apa keinginanku? Apa yang hatiku betul-betul ingin lakukan? Dan selama 20 tahun ke depan ya, kamu akan belajar banyak untuk lebih bisa menghargai kata hati kamu dalam cara apapun. Oke? Aku jujur gak duga video ini bisa hampir 14 menit, bahkan lebih dari 14 menit kayaknya. Tapi semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian suka dan kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like ya.
komen kasih aku, dan kalian boleh banget share video ini atau video lain dari Illusion Priestess yang kamu rasa mungkin bermanfaat buat kamu. Follow aku juga dong di Instagram, di TikTok, dan di Twitter, supaya kita bisa seru-seruan bareng di platform lain. Aku akan buat video lain terkait apa sebetulnya dampak menyeluruh mendalam transit Pluto di Aquarius. Stay tune. Silahkan tonton video untuk rising sign kamu, moon sign kamu, kalau kamu punya sun di Aquarius, atau vice versa, supaya infonya bisa lebih detail dan kamu bisa mempersiapkan diri. Tapi sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Bye bye. God bless. I love you guys so much.